bersih dan siap pakai baik oleh dokter maupun tim perawat. Seluruh barang-barang yang masuk di gudang itu akan kita cek. Ya, kemudian juga akan kita kontrol. Dan kami bekerjasama dengan Kemkes juga bagaimana alat-alatnya semua bisa difungsikan dengan baik, bagaimana bisa didistribusikan sampai ke end user. Ini yang kami lakukan. Dan tadi informasi tadi kami akan cek kembali ya, supaya seluruh bantuan-bantuan ini dapat dengan optimal kami lakukan dengan baik. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 telah mendistribusikan 151.000 APD atau alat pelindung diri untuk kebutuhan medis ke sejumlah provinsi. Rumah sakit di daerah diminta untuk menghubungi gugus tugas COVID-19 di provinsi masing-masing untuk memenuhi kebutuhan alat itu. Distribusi APD diantaranya untuk Gorontalo, Jambi, dan juga Bengkulu. Setelah APD tersebut terdistribusi di wilayah, maka APD tersebut diserahkan kepada gugus-gugus tugas daerah yang ada di tiap-tiap wilayah. Tentunya mereka yang lebih mengerti bagaimana atau di mana wilayah-wilayah yang ada yang sangat membutuhkan, sehingga gugus tugas daerah akan memprioritaskan alat pelindung diri tersebut akan didistribusikan ke tempat-tempat yang sangat membutuhkan. Kemudian dalam rangka penyiapan alat pelindung diri ini, tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa stok cadangan nasional yang ada sampai dengan saat ini setelah terbagi kepada setiap wilayah atau setiap provinsi khususnya, itu masih ada sekitar 19.000 alat pelindung diri. Perumda Pasar Jaya menutup sementara sebagian toko di Pasar Tanah Abang. Penutupan ini untuk mengantisipasi penyebaran corona di kawasan ini. Penutupan dilakukan mulai 27 Maret hingga 5 April mendatang. Sebagian toko di Blok A, Blok B, dan Blok F Pasar Tanah Abang telah ditutup mulai Jumat kemarin. Sementara itu sebagian pedagang bahan pangan di Blok G Pasar Tanah Abang masih diperbolehkan untuk tetap buka. Saudara, sebuah kantor perusahaan leasing kendaraan bermotor yang berada di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara didatangi puluhan debitur yang menuntut pembayaran cicilan angsuran kredit kendaraannya ditunda karena wabah virus COVID-19. Sempat dilarang pihak gedung, para debitur ini memaksa masuk sehingga sempat menimbulkan kericuhan. Mereka menuntut penundaan cicilan kendaraan dan tagihan kredit sesuai dengan pengumuman Presiden Joko Widodo mengenai stimulus ekonomi baru, termasuk pelonggaran dan penundaan cicilan bagi pelaku UMKM dan pengemudi ojek serta taksi daring. Sebenarnya nggak dikasih masuk, cuma security yang ngasih. Terus saat ini? Ya saat ini dilayanin dari atas atau ke atas, biar makasih. Tapi dikasih, Pak, permohonannya? Ya, tadi dikasih. Berapa bulan, Pak? 1 bulan. 1 bulan doang? Kalau menurut saya sih 2 bulan aja sebenarnya, kalau tergantung COVID ya. Sebelumnya, Jasa Keuangan telah memfinalisasi relaksasi pembayaran angsuran kendaraan sesuai dengan putusan Presiden. Dalam periode 1 tahun, debitur dapat diberikan penundaan atau penjadwalan pokok atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan. Yang kini sedang dikaji adalah bentuk produk hukumnya agar saat diterapkan tak menimbulkan moral hazard. Tapi juga lembaga pembiayaan dan leasing company, tolong silakan ini dilakukan hal yang sama supaya cross the board di sektor keuangan, dan juga terutama kredit motor ojek itu jangan melakukan penagihan menggunakan debt collector, ya. Stop dulu, ya. Dan ini tentunya selama kita tangguhkan pembayaran pokok plus bunga ini, tentunya malah ada pemikiran-pemikiran lain bagaimana ini supaya sektor-sektor yang ini tetap bisa bertahan. Untuk menjaga kebersihan dalam memutus penyebaran virus corona di kalangan pekerja dan masyarakat, Majelis Pekerja Buruh Indonesia atau MPBI menyalurkan bantuan berupa 20.000
hand sanitizer ke sejumlah lokasi. Bertajuk Bakti untuk Negeri, penyerahan hand sanitizer dilakukan langsung oleh Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Andi Gani Nenawea. Sebanyak 20.000 botol hand sanitizer diserahkan ke pimpinan cabang KSP SI di beberapa wilayah untuk selanjutnya akan dibagikan ke masyarakat. Upaya ini dilakukan untuk mencegah penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas dan meningkat. Selain hand sanitizer, MPBI juga menyiapkan tenda penyemprotan disinfektan secara otomatis yang bisa dipakai oleh warga sekitar. Hari ini kita membagikan ribuan botol hand sanitizer yang akan kita bagikan ke masyarakat dengan sistem mengantar langsung ke rumah-rumah. Jadi tidak ada lagi penumpukan massa. Nanti simbolis perwakilan dari Tangerang dan Bekasi. Selanjutnya kita akan bagikan ke Jakarta, Karawang, Bandung Raya, Batam, dan Jawa Timur. Dan juga kita sekarang sudah menyiapkan tenda penyemprotan desinfektan otomatis yang dalam waktu minggu depan sudah akan terpasang di kantor KSBSI, di kantor KSPI, dan di kantor KSPSI yang bisa digunakan oleh seluruh masyarakat. Jadi masyarakat bisa menggunakan tenda penyemprotan otomatis tersebut. Badan Amil Zakat Provinsi DKI Jakarta memberikan bantuan ruang disinfektan di beberapa titik di ibu kota. Ini dilakukan untuk menekan penyebaran virus corona yang menyerang sistem pernapasan. Bantuan ini diterima langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta. Alat yang diberi nama Ruang Basmi Kuman ini ditempatkan di pintu masuk Blok G kantor pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain di Balai Kota, Ruang Basmi Kuman juga telah terpasang di 3 lokasi lainnya. Ruang Basmi Kuman ini dibuat dari bantuan sejumlah donatur dan dana amal umat yang dikumpulkan Basnas. Menurut rencana, Basnas DKI akan merancang 100 ruang serupa untuk diedarkan ke beberapa objek vital di ibu kota demi menekan penyebaran virus corona. Kami menyerahkan di 4 lokasi. Yang pertama di Halte Harmoni, yang kedua di Balai Kota, yang ketiga di Dinas Kesehatan, yang keempat di Rumah Sakit Duren Sawit, insya Allah. Dan besok ada 4 lagi dan hampir setiap hari kita akan coba untuk memperbanyaknya. Dan insya Allah kalau tersedia alatnya ada, maka kami akan membuatnya semaksimal mungkin. Bilik disinfektan ini dibuat secara swadaya oleh salah seorang warga kota Bengkulu, Ade Hermawan. Berbekal uang 1 juta rupiah, ia bersama rekannya membuat bilik disinfektan dengan menggunakan kerangka baja yang dilengkapi dengan sensor gerak. Sehingga setiap orang yang masuk ke dalam bilik ini dapat disemprot disinfektan secara otomatis. Kita menggunakan Arduino. Nah, Arduino ini merupakan controller open source, jadi dia multifungsi tergantung kegunaan. Nah, di sini untuk support supaya touchless bilik disinfektan kita ini, jadi saya pakai nano ini, jadi nanti sensor gerak. Begitu orang masuk, dia mengirim perintah ke mesin air untuk hidup selama 5 detik. Setelah 5 detik dia otomatis mati. Inisiasi pembuatan bilik disinfektan ini datang dari rasa khawatir akan penyebaran virus corona di kota Bengkulu. Ade berharap bilik disinfektan miliknya bisa menjadi contoh agar dapat diperbanyak sehingga bisa digunakan di ruang publik. Bengkulu kok sudah waspada COVID-19 tapi belum ada bilik seperti ini. Jadi kita punya inisiatif, Pak. Kita bisa kok, mudah, gampang sekali dengan budget yang bisa dipres sampai seminimal mungkin. Jadi kita ke desa-desa pun bisa gitu membangun bilik seperti ini. Jadi nggak perlu nggak harus tangga baja, itu bambu bisa, atau kayu biasa pun bisa, yang bisa ditemui di sekitar kita. Kita juga nanti bantu untuk ke desa-desa, RT-RT, supaya bisa diduplikasi. Untuk tahap awal, bilik disinfektan pertama miliknya ini akan disumbangkan ke Rumah Sakit Umum Daerah M. Yunus, yang ditunjuk sebagai Rumah Sakit Penanganan Virus Corona. Afni Zarlia, Kompas TV, Bengkulu.